Halo TS kawan, selamat pagi. Mudah-mudahan rekan-rekan sehat semua ya. TS kawan, Pusbangkom TSK ASN, Lembaga Administrasi Negara, kali ini mengenalkan satu program yang menarik ya, menarik. Jadi TS kawan bisa ikut serta secara aktif dalam program live learning. Nah, kita sebagai ASN dituntut untuk terus melakukan pembelajaran-pembelajaran berbagai hal agar kita dapat membekali diri ya dengan berbagai pengetahuan, bermacam-macam pengetahuan dan dengan metode yang beragam. Selama ini kita mengenal learning dengan melalui pelatihan-pelatihan klasikal atau online begitu ya. Nah, kali ini kita tidak mau ketinggalan nih dengan metode atau cara-cara yang baru ya. Jadi mari teman-teman kita ikuti untuk sesi hari ini, dan tiap 2 minggu teman-teman TS kawan bisa terus mengikuti program live learning kita yang akan mengetengahkan berbagai substansi ya, berbagai materi baik yang santai maupun nanti sampai yang hal-hal yang pelatihan-pelatihan substansi yang serius bisa juga, dan teman-teman bisa langsung secara nimbrung ya, dapat menanyakan sesuatu atau berdiskusi, menanyakan ke pembawa atau penyaji apapun melalui media yang dapat live ini. Baik, TS kawan, selamat mengikuti. Jangan lupa tiap 2 minggu selalu pantau terus ya kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Instagram dan juga TikTok Pusbangkom TSKSN. Nah, hari ini kita ada live learning ya, serba-serbi dialog kinerja ASN. Semoga TS kawan atau kawan-kawan LAN gitu ya, dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah join ya di live kita di Instagram maupun TikTok. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, TS kawan, hari ini kita akan membahas tentang dialog kinerja ASN. Kalau episode sebelumnya gitu ya, bersama Ibu Sarina Dewi, kita sudah berbicara tentang pengelolaan kinerja. Bagaimana sih kita menyusun gitu ya SKP dengan menggunakan bahasa capaian. Nah, hari ini kita akan berbincang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang pengelolaan kinerja khususnya di bagian dialog. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk rekamannya akan bisa didapatkan, diperoleh melalui Instagram, dan untuk link presensi nanti akan di-share oleh teman-teman dari Pusbangkom TSK. Dan silahkan Bapak Ibu bisa drop komen ya di kolom komentar terkait pertanyaan ataupun saran dan masukan untuk live learning kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Henny Kusumaningrum, saya seorang widyaswara di Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara. Salam kenal Bapak Ibu semua yang baru join juga. Nah, Bapak Ibu, kita mau ngomongin dialog kinerja. Kalau Bapak Ibu sering dengar gitu ya di Permenpan yang terbaru, Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, pasti tidak asing dengan yang namanya dialog kinerja. Apa sih dialog kinerja gitu ya? Kalau kita cari-cari referensi ataupun mungkin baca dari Permenpan itu, sebenarnya kalau kita simpulkan gitu ya, dialog kinerja itu ada eh, 3 definisi. Ada komunikasi 2 arah, kemudian ada evaluasi kinerja, kemudian ada perencanaan pengembangan. Nah, sebenarnya kalau dari komunikasi 2 arah, bahwa dialog kinerja ini kan melibatkan nggak cuma satu orang aja ya gitu ya, tetapi melibatkan 2 atau bahkan lebih, antara pimpinan dengan ASN, pimpinan dengan para pegawainya gitu ya. Kemudian terkait juga dengan evaluasi kinerja, di mana dialog kinerja itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan mengidentifikasi area pengembangan.
Kemudian perencanaan pengembangan, kaitannya itu adalah hasil dialog kinerja ini nanti akan digunakan untuk tindak lanjut dari apa yang harus dilakukan oleh ASN dan kemudian menyusun juga rencana pengembangan, kompetensi dari ASN. Jadi, sebenarnya dialog kinerja ini perannya banyak banget gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari Permenpan sendiri, dialog kinerja itu merupakan suatu komunikasi antara pimpinan dan bawahan untuk penyelarasan kinerja yang dilakukan secara insidentil, intensif, terstruktur, berkelanjutan, dan direncanakan sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja individu dan organisasi. Gimana sih maksudnya gitu ya, insidentil, kemudian terstruktur, kemudian berkelanjutan tuh sebenarnya seperti apa sih gitu ya dialog kinerja. Kadang-kadang kalau kita ngomongin dialog kinerja tuh, apa sih sebenarnya dialog kinerja? Apakah kita ngobrol dengan atasan itu juga termasuk dialog kinerja gitu ya? Atau rapat-rapat yang ada di ruangan itu termasuk dialog kinerja? Atau mungkin, kan sekarang sudah menggunakan e-kinerja ya dari BKN. Nah, gimana nih cara dialog kinerjanya kalau menggunakan sistem e-kinerja BKN gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita akan, bahas selanjutnya gitu ya. Sebenarnya, tujuan dari dialog kinerja itu, eee, banyak gitu ya, Bapak Ibu ya, tapi kita rangkum aja deh gitu ya menjadi 3. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja. Bahwa dialog kinerja itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dengan memberikan umpan balik dan, bimbingan. Yang digadang-gadang gitu ya di Permenpan 6 tahun 2022 adalah adanya, ongoing feedback, adanya umpan balik dari pimpinan ke ASN gitu ya, dari pimpinan ke bawahan atau mungkin dari ketua tim ke anggota timnya. Kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi. Ini kalau kita berbicara ideal ya Bapak Ibu, idealnya gitu ya dialog kinerja ini digunakan untuk ajang komunikasi. Jadi, ketika kita menyusun SKP, bahkan sebelum menyusun SKP gitu ya, kita mau di tahun 2024 atau mungkin tahun depan di tahun 2025 kita punya target apa sih, ekspektasi pimpinan seperti apa sih. Nah, itu dilakukan, komunikasi, jadi transparan gitu ya, apa yang akan dikerjakan, kemudian, targetnya itu seberapa banyak, seberapa besar, ekspektasi pimpinan itu seperti apa. Nah ini, akan ada atau dibicarakan di dialog kinerja. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah mengembangkan kompetensi dari ASN. Jadi hasil dari dialog kinerja itu sebagai upaya untuk perbaikan sebenarnya, perbaikan kinerja dari ASN, yang ada di instansi semuanya. Kemudian, nah, ini mengapa penting gitu ya, kemudian kapan dilakukan, di bagian mana kita melakukan dialog kinerja gitu ya dalam proses, pengelolaan kinerja. Nah, kalau kita berbicara proses pengelolaan kinerja itu kan kita, diawali dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, pemantauan, kemudian pembinaan. Kemudian ada juga penilaian, evaluasi, kemudian ada tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, mengapa penting gitu ya? Karena di setiap, tahapan pengelolaan kinerja itu kita membutuhkan yang namanya dialog kinerja. Jadi di perencanaan gitu ya, misalnya saya kasih contoh kalau misalnya di Pusbangkom TSK gitu ya, sebelum Kapus itu, menyusun SKP, sebelum, deputi itu menyusun PK, sebaiknya idealnya adalah ada dialog kinerja. Jadi antara kepala LAN kemudian ke, deputi, sebenarnya targetnya apa? Ekspektasi Pak Kepala LAN kepada deputi itu sebenarnya seperti apa? Kemudian barulah dari deputi ada dialog kinerja ke tiap-tiap kapus gitu. Salah satunya, Kepala Pusbangkom TSK gitu. Itu juga ada dialog kinerja. Sebenarnya dari hasil, dialog kinerja antara kepala LAN kemudian deputi, deputi punya ekspektasi apa nih terhadap kepala pusat gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh kepala pusat, targetnya seperti apa, dan itu nanti menurun ke bawah gitu ya, dari kapus kepada ketua-ketua tim, dan ketua tim kepada anggota-anggota tim. Jadi di proses perencanaannya pun dari awal, dari PK ya, penyusunan PK itu ada yang namanya dialog kinerja. Jadi ada penyamaan persepsi, kemudian ada penentuan target, kemudian kesepakatan. Jadi apa yang dilakukan dalam 1 tahun ke depan itu ya sesuai kesepakatan gitu ya, sesuai ekspektasi pimpinan seperti apa, sehingga tidak
melenceng gitu ya. Dan harapannya dengan adanya kesepakatan itu gitu ya, target yang apa namanya, direncanakan pun sesuai gitu ya dengan, kemampuan juga, dari si kapusnya, kemudian dari ketua tim dan juga anggota timnya. Kemudian, di proses yang kedua ada pelaksanaan, pemantauan, dan juga pembinaan. Nah, di sini juga ada dialog kinerja Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir saya akan tunjukkan gitu ya timeline dari pengelolaan kinerja ASN, sebenarnya posisinya di mana aja sih gitu. Nah, di pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan ini kenapa, masih bisa kita lakukan dialog kinerja. Jadi dialog kinerja itu nggak cuma di awal aja. Jadi dialog kinerja itu bisa dilakukan insidentil gitu ya, ketika pelaksanaan gitu juga bisa gitu. Jadi menyampaikan progres, menyampaikan kendala, kemudian kalau ada laporan-laporan tertentu bisa saja ekspektasi atau target itu kita rubah gitu ya, atau bahkan penambahan pekerjaan, kemudian juga ada, pembinaan pegawai. Jadi Bapak Ibu, eee di Permen Pan 6 2022 itu kan kita, penilaiannya bisa periodik, atau bisa tahunan ya. Kebetulan kalau kami di Pusbangkom TSK, itu menggunakan triwulan sebenarnya ya untuk, pengumpulan evidence dan lain sebagainya. Nah, nanti di triwulan ini sebenarnya ada dialog kinerja juga di dalamnya. Atau bahkan gitu ya, misalnya dalam 1 bulan aja ternyata ada kendala yang dihadapi, itu juga bisa terjadi, atau bisa kita lakukan dialog kinerja. Jadi yang tadi di definisi itu kita bilang dialog kinerja insidentil adalah, nah seperti ini. Mungkin kita kasih contoh ya Bapak Ibu, misalnya, di Pusbangkom TSK itu ada tim kerja, pengelolaan kinerja gitu ya, ketua timnya sudah melakukan dialog kinerja gitu ya kepada anggota tim. Misalnya dari Bu Sarinah Dewi selaku ketua tim, kemudian ke saya selaku anggota tim. Ternyata gitu ya dalam 1 bulan, dalam 2 bulan itu, saya belum bisa menyelesaikan, target-target yang sudah ditentukan oleh, kita berdua gitu ya, oleh tim gitu di awal tahun itu. Nah, sebaiknya gitu ya, baik dari pimpinan, baik dari ketua tim, ataupun dari kita sebagai anggota tim, kita mengajak untuk melakukan dialog kinerja. "Oh Bu, ternyata, saya tidak bisa belum bisa, bukan tidak bisa ya, melakukan, sosialisasi misalnya, atau bimbingan teknis kepada, pegawai di TSK terkait dengan, penggunaan e-kinerja. Karena misalnya masalah jaringan, masalah laptop, dan lain sebagainya. Atau saya butuh partner, untuk, eee, membantu saya gitu ya, untuk menjelaskan tentang e-kinerja. Karena pegawai TSK itu kan banyak ya, kalau saya sendiri yang meng-handle kan nggak bisa nih untuk ngajarin e-kinerja. Nah, itulah ada dialog-dialog kinerja di situ. Bisa jadi target itu berubah gitu. Gimana kalau targetnya berubah nih setelah ada dialog kinerja? Nggak apa-apa Bapak Ibu, jadi di kinerja itu gitu ya, kita lebih fleksibel. Jadi misalnya target, dirubah gitu ya di pertengahan atau ada penambahan, tugas di pertengahan, kita bisa melakukan editing gitu ya. Nah Bapak Ibu gimana sih caranya melakukan, edit gitu ya, edit SKP di kinerja? Nah mungkin Bapak Ibu bisa, melihat video YouTube, di TSK ataupun video YouTube, Ibu Sarinah Dewi gitu ya terkait dengan hal itu. Atau kalau mau lebih jelasnya lagi ikut pelatihan Bapak Ibu ya, TSK-wan semuanya ikut pelatihan pengelolaan kinerja di Pusbangkom TSK. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah nih di pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan itu terjadi dialog kinerja, terjadi perubahan-perubahan itu, apakah kita di penilaian itu juga bisa melakukan, dialog kinerja? Bisa banget gitu ya. Jadi, di penilaian itu nanti, kita bisa adakan dialog kinerja jika kita nanti akan melakukan klarifikasi evidence atau klarifikasi, data dukung. Kemudian sebenarnya tujuan ketika di penilaian itu kita melakukan dialog kinerja adalah misalnya gitu ya, misalnya data dukung kita ternyata kurang nih gitu ya, membuktikan bahwa kita sudah melakukan, apa
apa saja pekerjaan-pekerjaan yang tercantum di SKP. Nah, itu bisa jadi ada dialog kinerja di situ. Untuk apa sebenarnya? Agar penilaian dari pimpinan itu lebih objektif. Masa kita udah kerja gitu ya, kita udah kerja gitu, hanya karena evidence kita kurang lengkap, terus tahu-tahu penilaiannya kurang gitu ya, Bapak Ibu jangan sampai gitu. Jadi usahakan kita, nggak hanya pimpinan, mungkin pimpinan lebih sibuk gitu ya, atau mungkin belum ada waktu untuk melakukan dialog kinerja. Nah, kita nih yang approach duluan gitu ya, untuk bisa melakukan dialog kinerja. Kemudian apa hubungannya juga nih di proses yang terakhir tindak lanjut gitu ya. Nah, nggak berhenti di situ Bapak Ibu, di bagian atau di proses tindak lanjut kita juga bisa, melakukan yang namanya dialog kinerja. Jadi, nanti gimana nih setelah nilainya, misalnya nilainya di atas ekspektasi gitu ya, sangat baik, sangat memuaskan. Itu gimana nih tindak lanjut pengembangan? Atau bahkan mungkin ada pegawai yang kurang nih. Nah, kalau kurang harus digimanain sih gitu ya. Nah, itu nanti, hasil dari dialog kinerja gitu. Misalnya ada si A gitu ya, eee, sampai sampai di proses penilaian itu, ternyata masih tidak bisa membuktikan gitu ya, atau, targetnya tidak tercapai. Nah, itu nanti akan ada dialog kinerja. Kita cari penyebabnya. Kenapa nih target belum tercapai? Apakah memang dari personal pegawai itu sendiri, dari individu pegawai itu sendiri gitu ya, atau bisa jadi dari faktor-faktor yang lain yang mungkin, sebenarnya kita bisa bantu. Kalau Bapak Ibu cek di kinerja, di bagian bawah itu ada sumber dukungan atau sumber daya dukungan kalau nggak salah. Nah, itu yang harus diisi juga oleh kita gitu. Misalnya nih Bapak Ibu ya, eee ketika ketua tim, dijadikan ketua tim, misalnya di kami mungkin ada Bu Sarina Dewi atau mungkin ada siapa yang Bapak Ibu kenal ya? Ada mungkin Pak Ferry Firdaus yang mungkin, kenal. Nah itu, ketika mereka menjadi ketua tim, mereka bertanya, "Saya mau jadi ketua tim," gitu ya, "Bu Bu Kapus," gitu ya, Bu Isti, "tetapi saya butuh sumber daya yang A, soalnya saya butuh pegawai yang memiliki kompetensi terkait dengan pengelolaan kinerja," gitu ya. Kemudian B, "Saya juga butuh, teman-teman yang, ikut ini, ya ikut tim saya minimal sudah mengikuti bimbingan teknis kinerja dari PKN," misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya kalau di episode kemarin ada yang menanyakan nih gitu ya, "Bu, saya itu fungsional analis kebijakan," gitu ya. Tetapi pekerjaan saya nggak ada hubungannya semuanya dengan, analis kebijakan. Nah, kalau kita ngomongin itu gitu ya, idealnya sebenarnya Bapak Ibu idealnya adalah, harus ada dialog kinerja antara pimpinan dan, si pegawai tersebut. Kenapa bisa justru, tugas-tugas terkait dengan, dia sebagai analis kebijakan itu masih kurang gitu. Nah, itu bisa ada dialog kinerja gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa tidak mampu gitu ya, atas pekerjaan ekspektasi yang diberikan, ada dialog kinerja. Artinya dalam dialog kinerja itu terus tiba-tiba, "Oh ya udah kamu nggak jadi deh ditugasin," gitu enggak ya Bapak Ibu ya. Dialog kinerja itu, ya kita berdialog gitu, menemukan solusi yang terbaik. Apa yang bisa dibantu oleh organisasi, pimpinan itu seperti apa untuk agar si pegawai ini, kinerjanya tetap terus meningkat, tidak menurun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tahapan dialog kinerja. Kalau secara teoritis gitu ya, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait proses pencapaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan menyiapkan perencanaan pemecahan masalah, kemudian melaksanakan dialog kinerja terkait progres pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan menentukan solusi serta rencana aksi. Kemudian yang terakhir adalah implementasi solusi dan rencana aksi yang disetujui atasan. Nah, kalau kalau kita bicara lagi secara ideal ya Bapak Ibu ya, kalau di Permenpan, 6 itu ada formnya kita, ada form umpan balik gitu. Jadi kita harus mengisi, eee, apa sih kendalanya, kemudian setelah dialog kinerja tuh mau melakukan apa tuh, itu ada formnya, itu kalau secara ideal. Tapi untuk menuju ideal itu kan kita butuh proses ya Bapak Ibu ya. Bahkan kami pun juga masih berproses untuk, semakin baik mengimplementasikan dialog kinerja. Jadi, misalnya kita dengan WhatsApp gitu pun
Bisa jadi itu adalah, dialog kinerja. Jadi dialog kinerja itu nggak mesti harus kita bertatap muka ya, yang penting adalah komunikasi dua arah. By apapun tuh bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi by WA atau ketemu secara personal gitu ya, empat mata lah ya istilahnya, atau mungkin secara grup, dalam suatu rapat itu kita juga bisa untuk apa sih, eee tujuannya adalah kita bisa tahu nih kinerja masing-masing itu sejauh apa, atau bahkan ketika kita sedang melaksanakan tugas tersebut gitu ya, ternyata misalnya dalam 3 bulan atau dalam sebulan tuh tidak sesuai target gitu. Nah itu kita bisa laporkan, "Ini loh Bu, kendalanya tuh seperti ini seperti ini seperti ini." Jadi kita terbuka gitu, apa yang menjadi penghambat atau kendala. Jadi, jangan segan-segan gitu ya Bapak Ibu ya untuk bertemu dengan pimpinan. Saya rasa sih, memang sulit ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kita juga butuh untuk melakukan perubahan ya, untuk menjadi yang, lebih baik. Jadi ketika ketemu, nggak kosong gitu ya, tetapi kita juga sudah mengumpulkan data gitu ya, terkait dengan proses pencapaian kinerja. Misalnya ada kendala tuh kendalanya seperti apa dan lain sebagainya, atau misalnya ada tambahan, pekerjaan tapi ternyata, jadi overload dan lain sebagainya gitu, itu juga perlu dialog kinerja agar beban pekerjaan itu, tidak hanya di kita gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya balik lagi ya Bapak Ibu ya, kita ke proses kinerja yang tadi ada perencanaan, kemudian ada, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan itu, sebenarnya ketika proses perencanaan, kemudian kita menyusun SKP JPT, kemudian kita membentuk beberapa ketua tim, dan kita menyusun yang namanya matriks peran hasil. Nah, Bapak Ibu bisa buka Permenpannya ya, terkait dengan matriks peran hasil itu sebenarnya tujuannya adalah agar pekerjaan itu bisa dibagi rata sesuai kompetensi. Apabila ada pegawai yang memang mendapatkan pekerjaan yang ternyata tidak sesuai kompetensi, berarti pegawai itu bisa memberikan syarat gitu ya, "Bu, saya bisa melaksanakan ini, tapi saya belum tahu loh tentang ini. Boleh nggak saya ikut bimbingan teknis? Atau boleh nggak saya diusulkan untuk mengikuti pelatihan A, B, C gitu." Nah, itu adalah usaha yang harus kita lakukan. Jadi kalau, eee, dulu gitu ya, kita terima aja, terima jadi gitu ya Bapak Ibu ya, kamu ngelakuin A, B, C, D gitu. Kalau sekarang kita, bisa berdialog gitu ya, dan nantinya bisa sampai kesepakatan. Jadi harapannya adalah pegawai itu nggak overload, nggak kelebihan beban kerja, kemudian, jadinya menurunkan, kinerja dari si pegawai tersebut gitu ya. Nah, kemudian unsur-unsur dialog kinerja itu ada fact, F-nya itu berdasarkan kenyataan, tentunya apa yang disampaikan itu berdasarkan kenyataan, jika ada kendala itu juga berdasarkan kenyataan, nggak dibuat-buat gitu ya, kayak dialog terus, "Oh ada kendala nih, saya Bu untuk melakukan sosialisasi, tapi membawa-bawa hal yang alasannya itu nggak masuk akal, nggak sesuai dengan fakta." Nah, itu yang harapannya nggak ada di situ. Kemudian berorientasi pada aksi. Jadi, hasil nanti dari dialog kinerja itu sebuah rencana aksi, sebuah plan yang harus kita lakukan untuk mengatasi kendala. Kemudian juga konkret dan menantang, dan yang terakhir adalah berdasarkan target. Jadi tetap harus berdasarkan target dari, pimpinan, ekspektasi pimpinan seperti apa. Jadi yang perlu diingat adalah fact. Kemudian, nah ini pelaksanaan dialog kinerja seperti yang tadi saya bilang ya, bisa personal, bisa kelompok. Jadi di dalamnya nanti ada evaluasi kinerja, baik periodik ataupun, tahunan, kemudian diskusi, rencana aksi, pemberian motivasi, kesepakatan, rencana aksi, kemudian nanti ada pengembangan kompetensi. Nah, kalau yang di bagian ini Bapak Ibu ya, ini nanti akan menentukan nih pegawai A itu akan mentoring, tindak lanjutnya, atau pegawai B tindak lanjutnya, akan coaching. Kalau di Permenpan itu ada tuh ya, ada formnya ya, form coaching, form mentoring gitu Bapak Ibu bisa cek di Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengenalan kinerja pegawai ASN. Atau bahkan bisa pengembangan kompetensi yang lain, misalnya yang tadi saya bilang gitu ya, oh ternyata, Henny, eee, setelah 3 bulan ternyata belum memenuhi target. Kenapa nih alasannya? Oh ternyata terkait dengan kinerja nih dia belum ngerti-ngerti banget gitu ya. Oleh karena itu kita nggak usah ubah targetnya gitu ya, tapi kita usahakan dengan dia mengikuti BIMTEK misalnya.
nanti baru setelah ikut BIMTEK bagaimana nih progresnya gitu. Nanti kita akan cek secara berkala. Nah, kebetulan kalau di kami kan, periodik ya, 3 bulan ya, per 3 bulan gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan dialog kinerja itu, personal itu berarti tatap muka ya, eee, apa ya, berdua gitu ya, tatap muka berdua personal atau kelompok yang tadi saya bilang, rapat atau bahkan via WA, via telepon jikalau memang mendesak nih, butuh segera, melakukan dialog kinerja. Kalau misalnya di kinerja sebenarnya secara tidak terlihat gitu ya, TS kawan, itu sebenarnya sudah ada dialog kinerja. Misalnya ketika kita nyusun SKP, kemudian kita ajukan ya ke pimpinan, pejabat pemberi nilai, nah ternyata pejabat pemberi nilainya ini nggak setuju gitu ya dengan SKP yang kamu ajukan atau misalnya ada yang kurang. Itu ketika pejabat pemberi nilai itu, eee, tidak menerima ya, apa namanya, menolak gitu ya, tidak menyetujui SKP-nya. Nah, nanti ada kolom untuk alasan kenapa, SKP-nya nggak disetujui. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung itu terjadi dialog kinerja, meskipun nggak bertatap muka gitu ya. Nanti setelah itu kembali, kita sebagai pegawai, akan ngecek apa sih yang kurang. Kalau memang nggak bisa dijelaskan di bales-balesan gitu ya, di situ gitu ya, kita bisa melakukan dialog kinerja dengan bertemu atau telepon atau WhatsApp untuk klarifikasi sebenarnya apa sih, apa namanya, yang dibutuhkan. Nah, kemudian satu lagi tadi yang terlewat Bapak Ibu, ketika ditindaklanjut atau penilaian gitu ya, ketika kita melakukan dialog kinerja, kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, kita boleh mengajukan keberatan. Kalau nggak salah 14 hari ya, eee, maksimal prosesnya. Nah, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita melakukan, apa namanya, bukan protes, apa ya, banding gitu ya, kepada pimpinan bahwa kita nggak setuju gitu ya terhadap apa yang sudah diberikan nilainya gitu ya, itu akan nantinya akan terjadi, apa namanya, dialog kinerja juga di situ. Jadi ketika misalnya nih saya nggak setuju nih nilainya gitu ya, saya ajukan, banding misalnya kan. Nah itu yang menilai nanti bukan pejabat penilai itu, tetapi atasan dari pejabat penilai. Kalau saya misalnya contohnya, saya yang menilai adalah Bu Kapus, Bu Isti, kemudian ternyata saya nggak setuju nih dengan nilai Bu Isti. Saya bisa mengajukan, keberatan gitu ya, tapi keberatan itu nanti akan langsung naik kepada Pak Deputi. Nah, nanti di situ akan ada dialog kinerja Bapak Ibu. Pak Deputi akan ngecek gitu ya, nggak hanya ngecek ke pegawai, tapi ngecek juga ke, pejabat pemberi nilai atau di sini, Bu Kapus gitu. Ini kenapa bisa dinilai seperti ini, gitu ya. Itu penting Bapak Ibu ya, karena gitu ya, kadang-kadang itu, mungkin dari pegawainya sendiri tidak aktif gitu ya, "Saya sebenarnya pekerjaannya banyak loh Bu," gitu, "saya juga diperbantukan di A, B, C, di unit lain misalnya, tetapi Kapus nggak tahu." Nah itu, jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu. Oleh karenanya gitu ya, dialog kinerja itu penting. Misalnya contohnya, saya dinilainya kurang, padahal saya nih, nggak di kantor karena saya bantu di unit kerja yang lain misalnya. Tapi saya nggak bilang, dengan Kapus, harapannya adalah dari unit lain ini udah ngomong ke Kapus gitu ya, ternyata enggak, misalnya seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kadang mungkin kita bawa santai gitu ya, tapi ternyata pimpinan, "Loh, ini kok nggak pernah nih," gitu ya, di kantor gitu, "kok pergi-pergi terus?" Gitu. Ternyata adalah dia diperbantukan di tempat lain. Nah, itu makanya kita butuh yang namanya dialog kinerja dan untuk menjaga itu biasanya kami minta surat dari unit kerja, surat permohonan untuk si pegawai ini bisa membantu di unit kerja yang lain tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita mungkin, "Ah udahlah bantuin aja," gitu ya. Tapi ternyata pimpinan kita lihat loh Bapak Ibu, TS kawan semua gitu. Itu pentingnya dialog kinerja di situ. Apapun yang akan kita lakukan kita sampaikan ke pejabat pemberi nilai kita gitu, bahwa kita ditugaskan di sini di sini di sini. Dan kita juga butuh persetujuan beliau kan. Nah, ini mungkin slide yang terakhir ya, Bapak Ibu, ini timeline dialog kinerjanya. Jadi di bagian mana sih gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada umpan balik. Nah, umpan balik itu, di situlah letak,
dialog kinerja. Meskipun sebenarnya nggak hanya di sini gitu ya, mungkin bisa di sebelum apa namanya, penugasan gitu ya, sebelum Januari bahkan gitu, jadi insidentil. Tetapi kalau kita lihat dari Menpan, itu sebenarnya, umpan balik itu bisa di mana aja gitu ya, nggak cuma di awal tahun aja, tetapi ketika berjalan. Itu yang namanya, ada ongoing feedback. Nah itu, Bapak Ibu, mungkin kalau dari saya gitu ya, uraian-uraian tentang, dialog kinerja, kalau kita bilang serba-serbi dialog kinerja. Nah Bapak Ibu kalau yang masih penasaran gitu ya, boleh, komen di kolom komen gitu ya, baik Instagram atau, di TikTok, boleh kita sapa dulu teman-teman TSK-wan yang ada di TikTok atau di Pusbangkom Instagram Pusbangkom TSK-ASN ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa drop di kolom komen gitu ya, atau mungkin nanti kalau pertanyaannya nggak terjawab, ikut pelatihan pengelolaan kinerja di Pusbangkom TSK. Jadi nanti di akhir bulan tanggal 26 kalau nggak salah Bapak Ibu, kita akan, melaksanakan pelatihan pengelolaan kinerja ASN. Kita akan kupas tuntas nggak cuma dialog kinerja, tapi dari cascading, dari perencanaan dari cascading, logic model, dan sampai di, akhir tindak lanjut gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu, silahkan bergabung bersama kami gitu ya, di pelatihan pengelolaan kinerja. Nah, oke, saya akan lihat dulu kolom komentarnya ya, Bapak Ibu ya. Oh, ada Mbak Zahrina. Kalau penilaian 360, apakah penilaian antar kolega juga disebut dialog kinerja, Mbak? Atau penilaian antar koleganya yang keseharian aja? Makasih, Mbak ini. Oke, Bapak Ibu sebenarnya kalau penilaian 360 ini betul. Jadi rekan kerja itu juga memberikan penilaian. Pertama, mungkin kalau, nilai dari keseharian kan kita tidak bisa secara objektif ya, tetapi biasanya yang sama dalam satu tim gitu. Jadi contohnya sebelum kita ke 360 misalnya contohnya, tadi saya bilang ketua tim saya ada Bu Sarinah Dewi gitu ya, tapi pejabat pemberi nilai saya adalah Bu Isti. Gimana caranya Bu Isti mau kasih nilai gitu ya? Ke tiap-tiap pegawai yang sebanyak itu. Nah, diperoleh, penilaian itu dari mana? Dari ketua tim yang memberikan feedback gitu. Jadi misalnya saya nggak cuma di timnya Bu Sarinah Dewi gitu ya, tetapi ada timnya, tim 8, tim Mas Erwin yang mengadakan nih, live learning, ada, Mas Erwin, kemudian ada Pak Ferry Firdaus gitu ya, mereka memberikan feedback terhadap kinerja saya di tim mereka, gitu. Nanti kalau kita misalnya masih kurang, kita mengajukan keberatan, nah 360 lah itu terjadi gitu. Nanti, Pak Deputi akan selain nanya ke pimpinan, dia akan nanya ke ketua pejabat pemberi nilai, maaf, kemudian akan bertanya kepada ketua tim, akan bertanya juga ke rekan kerjanya, ini sebenarnya, kinerjanya seperti apa? Apakah beneran, kurang nih menurut teman-teman, rekan kerja di tim ya, kalau bukan timnya nggak bisa dong memberikan testimoni gitu ya, jadi yang rekan kerja yang ada di timnya. Kalau mungkin ada yang nanya, berarti, ketua tim bisa menilai? Enggak Bapak Ibu ya. Jadi, di sini ketua tim hanya memberikan feedback, yang nantinya itu membantu pejabat pemberi nilai untuk memberikan nilai gitu. Jadi pejabat pemberi nilai nggak terus sembarangan gitu ya ngasih nilai. Kalau misalnya Bu Isti harus menilai 40-an orang sendiri gitu ya, tanpa mungkin beliau bisa melihat, eee, satu-satu gitu kan, gitu. Jadi biar adil adalah ketua tim ini bisa memberikan, feedback yang itu membantu Bu Isti untuk memberikan penilaian. Jadi kalau misalnya, testimoni rekan kerja itu hanya based on, keseharian gitu, enggak ya Mbak Zarina ya. Jadi tetap yang, dimintakan pendapatnya adalah teman-teman satu timnya yang memang melakukan pekerjaan bersama. Terima kasih Mbak Zarina. Iya, Ibu Susi, nanti materi akan, kita share ya, nanti dari, admin akan memberikan share. Oh, ada dari TikTok, pertanyaannya apa kalau boleh tahu? Mhm.
Oke, Pak Reza, ini gimana cara ngisi dari TikTok ya Pak Reza, gimana cara ngisi SKP yang sudah lewat pengisiannya? Nah, ini yang agak susah ya Pak Reza ya. Jadi biasanya untuk pengisian SKP itu sudah ditentukan ya jadwalnya oleh kalau di kami kepegawaian gitu ya, Sestama. Jadi silahkan gitu ya menghubungi bagian kepegawaian atau Sestama, apakah bisa melakukan, apa namanya, pengisian SKP di luar batas waktu gitu. Tetapi Pak Reza yang perlu kita ketahui ketika kita misalnya kinerja gitu ya, misalnya SKP kita sudah disetujui di awal tahun, kita kan bikin SKP di awal tahun ya, gitu. SKP kita di awal tahun itu kita sudah disetujui, kemudian secara periodik kita dievaluasi dan ternyata ada tambahan ataupun ada perubahan target, perubahan ekspektasi karena kendala-kendala tertentu yang sudah didialogkan gitu ya, sudah ada persetujuan dari pejabat pemberi nilai, SKP-nya boleh diubah. Caranya apa? Kalau di kinerja adalah, kita sudah kesepakat nih ya dengan, pejabat pemberi nilai, nanti pejabat pemberi nilainya akan mengubah SKP kita menjadi draft. Nanti setelah draft kita edit, kita perbaiki sesuai kesepakatan ya tentunya ya dengan pejabat pemberi nilai. Nah, nanti kita ajukan lagi dan itu disetujui. Itu boleh Pak Reza seperti itu. Tapi kalau memang belum ngisi nih dari awal, nah itu perlu komunikasi, perlu dialog kinerja ya. Terima kasih Pak Reza. Oke, kemudian ada ini Bapak ya, Arifian Subani. Selamat pagi. Pagi Bapak, maaf bertanya, apakah ketua tim boleh dijabat staf atau JF dan anggotanya berisi Kasubag dan Kasih? Boleh banget. Jadi untuk penentuan apa ketua tim itu Pak Reza itu kan ada dialog kinerja ya antara pejabat pemberi nilai dengan seluruh pegawai. Nanti dipilih nih siapa-siapa yang bisa jadi ketua tim itu adalah sesuai dengan kompetensi beliau. Misalnya dari Mas Erwin nih misalnya ya, Mas Erwin itu JF ahli muda gitu ya, JF ahli muda, kemudian anggotanya ada kepala bagian umum, boleh, boleh banget gitu, nggak masalah. Atau ada anggotanya adalah JF madya, boleh banget gitu. Atau kasubag itu boleh banget. Jadi memang untuk penentuan ketua tim itu adalah sesuai dengan kompetensi, gitu ya. Jadi boleh staf bahkan kalau dia punya kompetensi boleh Pak, ya, boleh dijadikan ketua tim. Kemudian nah, Bu Atsgia 1999, bagaimana contoh cascading kinerja dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan organisasi? Wow, kalau ini penjelasannya akan panjang ya Bu ya, saya nggak bisa jelaskan dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ya gitu. Kalau misalnya terkait dengan logical framework atau CSF, nanti mungkin kita akan mengadakan satu sesi live learning tersendiri ya, karena ini penjelasannya cukup panjang. Atau kalau Ibu berkenan bisa ikut pelatihan pengelolaan kinerja. Itu kita akan kupas tuntas terkait dengan cascading, kemudian CSR. Gitu ya, Bu Ibu Atskia ya. Kemudian, ada lagi pertanyaan? Oke, Mas Ali, boleh dibacain? Mhm. Oke, Mas Ali, bisa ya Yura? Bisa dong, gitu ya. Jadi sebenarnya, Mas Ali kalau kita ngomongin secara ideal tuh bisa, gitu ya. Tetapi untuk menuju proses ideal itu yang mungkin sulit ya, tetapi kita sama-sama akan berproses gitu ya, untuk mengidealkan ini semua gitu. Jadi kalau misalnya dialog dua arah yang tidak determinatif tuh bisa ya Yura? Bisa harusnya secara ideal, kalau kita ngomongin ideal bisa, tapi mungkin saya paham gitu ya, di kami ataupun di luaran sana instansi baik, pusat ataupun daerah pasti, masih ada,
dialog kinerja yang tidak ideal itu pasti ada. Tetapi, nah untuk itu kenapa kita mengadakan ini gitu ya, itu biar kita bisa sharing bareng bahwa dialog kinerja itu sebenarnya bisa dilakukan dua arah dan tidak determinatif. Begitu ya Mas Ali, terima kasih pertanyaannya Mas Ali. Kemudian, mmm Sujiastono Ani, kelebihan sebagai ketua tim adakah ada nilai lebihnya gitu ya? Sebenarnya ada Bapak Ibu ya, kalau kita baca Permenpan ketua tim itu, memiliki kelebihan dia ada, nilai plusnya ketika nanti kita ngomongin tentang, manajemen talenta gitu. Bahkan, di beberapa daerah gitu ya, kita temukan itu nggak cuman berkaitan dengan nilai loh poin tambahnya gitu ya, tetapi juga terkait dengan, intensif gitu. Jadi ternyata beberapa daerah yang menjadi ketua tim itu juga mendapatkan intensif gitu ya. Ada, insentif, kok intensif sih, insentif ya kawan Ren ya. Wah maaf nih kayaknya udah ini belibet ngomongnya ya. Kemudian, oh Bapak Ibu selain komen mungkin, boleh juga drop juga pengen apa sih di live learning berikutnya tuh pengen bahas tentang apa gitu ya. Sebelum kita scroll-scroll pertanyaan, apakah ada syarat sebagai ketua tim? Syaratnya harus punya kompetensinya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pemilihan ketua tim itu harus disesuaikan dengan kompetensi pegawainya. Misalnya di kami ada ketua tim tentang, penyusunan kurikulum. Yang jadi ketua tim ya dia harus sudah bisa, menyusun kurikulum pertama, kemudian dia biasa kalau di kami, ngajar terkait dengan, kurikulum. Itu kita jadikan, ketua tim penyusun, kurikulum dan bahan ajar gitu, karena memang di bagiannya gitu. Kemudian ada ketua tim, inovasi ya, media sosial, inovasi dan lain sebagainya. Kemudian ada ketua tim, learning management system kalau di kami. Ya masa yang jadi ketua tim nggak bisa learning management system, kan nggak mungkin ya. Jadi tetap harus sesuai dengan kompetensi. Kalau misalnya ada beberapa orang yang sebenarnya memiliki kompetensi, kita lihat dulu beban kerjanya seperti apa dan siapa yang, cocok gitu ya. Kita lihat dari segi apakah dia bisa menjadi, pimpin pemimpin tim, apakah dia bisa kerjasama dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang punya kompetensi bisa jadi, nggak bisa bekerja bersama tim gitu ya, mengelola tim gitu juga sulit Bapak Ibu. Jadi kita pilih biasanya sesuai kompetensi itu yang pertama ya. Kemudian, apakah ketua tim kerja dapat menjadi pejabat penilai kinerja? Jadi Bu Dea Asmi, jadi, kalau misalnya ketua tim apakah bisa menjadi pejabat penilai itu nggak bisa, ya. Yang bisa jadi pejabat penilai adalah struktural. Jadi kalau misalnya dari tadi contohnya di Pusbangkam TSK, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di kami yang menjadi pejabat, pemberi nilai itu adalah Bukapus, struktural, kemudian satu lagi struktural Kabak Umum. Jadi hanya itu yang bisa memberikan, penilaian, kalau ketua tim nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian, jadi ketua tim tadi yang saya sampaikan hanya bisa memberikan, feedback aja yang itu nanti membantu untuk, pejabat pemberi nilai itu memberikan nilai. Oke. Nah, bagaimana Ibu Novita Trisnaningtyas? Terima kasih, pertanyaannya Ibu, bagaimana supaya penilaian kinerja bisa objektif dan tidak sekedar formalitas? Apakah diperlukan penilaian lebih lanjut? Nah, ini Bu, ini sebenarnya adalah tantangan bagi kita ya, gimana penilaian itu bisa objektif. Segala usaha sudah mungkin dilakukan oleh Menpan dan juga BKN gitu ya, untuk menyusun bagaimana sih biar penilaiannya itu objektif. Nah, penilaian objektif itu tadi salah satunya misalnya dengan memberikan evidence gitu ya, berikan evidence, kemudian penilaian nggak pure dari, eee, mata mata hati gitu ya, pejabat memberi nilai, tapi ada feedback-feedback dan lain sebagainya. Pun kalau misalnya sebenarnya waktu itu ketika ketemu dengan, deputi di Menpan gitu ya,
beliau sampaikan gini, misalnya pun gitu ya, nanti ada saya nih, saya 2 tahun berturut-turut saya mendapatkan sangat memuaskan di atas perilaku di atas ekspektasi, kinerja di atas ekspektasi, kemudian nanti masuk ke, talent management, itu ada pertanggungjawabannya juga Bapak Ibu. Akan ditanyain, kenapa ini bisa nilainya, di atas ekspektasi selama 2 tahun berturut-turut, kita akan ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau objektif itu memang, sebuah jujur itu sebuah tantangan bagaimana bisa memberikan nilai objektif. Dan, setahu saya kalau di Permenpan 22 itu, sebenarnya, disampaikan juga, sorry, di SE Menpan ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah ada, kotak itu untuk penilaian. Jadi sebenarnya kalau yang benernya ya di peraturan itu misalnya nih, unit organisasi Pusbakom TSK mendapat baik, itu sudah ada, bagian-bagiannya, berapa persen, berapa orang yang bisa, mendapatkan nilai sangat baik, berapa persen yang bisa mendapatkan baik aja, dan harus ada, kurang itu berapa. Nah, itu sebenarnya diatur, tetapi di kinerja itu belum dikunci. Tapi kemarin ketika kita ketemu dengan BKN, ketemu Pak Syamsul, beliau katakan, "Itu akan kita kunci, tetapi berproses." Jadi sekarang adalah, ya udahlah, ini dulu, yang penting semuanya pakai kinerja dulu, gitu. Bahkan kita masih menemukan juga kan, ada yang belum pakai kinerja, gitu ya. Kita juga menemukan, masih salah penggunaan dalam bahasa. Nah itu, meskipun Permenpannya itu sudah dari 2022, tapi kan kita instansi KLD ini kan banyak ya, jadi berproses dulu, satu-satu dulu. Kalau kata Pak Samsul nih dari BKN ya, TS kawan, kalau kita kunci dari sekarang nanti yang protes banyak gitu. Jadi biar yang protes nggak banyak dulu, ini dibiasain dulu gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada syaratnya ya bahwa nggak bisa naik pangkat kalau kita nggak pakai kinerja. Jadi itu yang sekarang diproses itu dulu, gitu. Nah, sebenarnya untuk objektif itu sebenarnya sudah ada usahanya, tapi itu menjadi tantangan. Jujur Li, gitu ya, tapi bisa Yura, gitu kalau kata Mas Ali ya. Kemudian, eee, apakah boleh Irfan nih, apakah boleh di SKP tugas tambahan lebih banyak dari tugas utama? Waduh, eee harusnya sih, eee, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya sih tugas utamanya akan lebih banyak daripada tugas tambahan gitu ya, karena poin penilaiannya kan kita melihat tugas tambahan. Nah itu yang perlu kita dialog kinerjakan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa kok tugas tambahannya kok lebih menyita waktu, kok tugas tambahannya kok, lebih banyak daripada tugas utama. Nah itu yang perlu Bapak Ibu melakukan dialog kinerja, didiskusikan lagi, kenapa bisa begitu, gitu. Apakah memang tugas tambahan itu, diberikan karena orang lain nggak ada? Atau sebenarnya tugas tambahan itu sebenarnya masuk ke tugas utama, gitu. Jadi kita bisa bedakan tugas utama dengan tugas tambahan adalah kita bikin matriks peran hasil dulu nih, pembagian peran dulu. Bapak masuk tim yang mana dulu, gitu. Jadi kita sekarang nggak bisa ujuk-ujuk kita bikin SKP, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus, tadi yang siapa tadi ada salah satu TS kawan yang bilang gimana caranya, kita bikin cascading. Nah sebenarnya ketika kita mau bikin SKP gitu ya, kita harus melakukan cascading dulu, gitu. Kita bikin cascading dulu, kemudian kita bikin matriks peran hasil. Jadi nggak ada tuh nanti terjadi tugas tambahan akan lebih banyak dari tugas utama, Pak. Atau jangan-jangan tugas tambahan itu sebenarnya tugas utama gitu. Jadi itu atau jangan-jangan bikin SKP dulu tapi matriks pembagian perannya belum ada. Nah, itu yang, harusnya kita hindari gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, mmm, reward apa Ibu Yofiananda, reward apa yang bisa diberikan menggunakan hasil pengukuran kinerja dengan keterbatasan anggaran, Bu? Kan tidak harus anggaran kita memberikan reward ya. Jadi kita bisa melakukan, mengikut sertakan, pegawai, pelatihan. Kita bisa cari pelatihan yang mungkin, gratis gitu ya, reward nggak perlu berupa rupiah gitu ya, Bu.
Bu Yofiananda. Jadi kita misalnya kita diberikan, kesempatan untuk mengikuti pelatihan, yang gratis pun gitu ya, itu adalah sebuah reward. Ada beberapa pelatihan yang gratis juga kan yang kita bisa dapatkan, itu juga berupa reward ya. Bu Yofiananda, terima kasih pertanyaannya. Tahsinul, bagaimana jika tim yang dibentuk masih berupa koordinator dan subkoordinator? Harusnya sebenarnya sudah ada ya, koordinator dan subkoordinator. Atau kalau misalnya masih ada, berarti koordinator dan subkoordinator itu bisa dijadikan yang namanya ketua tim. Tapi seharusnya sih sudah ya Bapak Ibu ya. Tapi ya memang kita masih menemukan, banyak yang masih menggunakan, eee, koordinator, subkoordinator atau bahkan, eee, masih menggunakan S14. Ya ini masa transisi ya Bapak Ibu ya, kemarin kan sempat subkoordinator dan koordinator, kemudian sekarang harus ganti ketua tim gitu. Nah itu memang berproses, tapi sebaiknya ayolah kita mulai beralih ke ketua tim gitu ya. Kemudian Ibu Niswatulula, apakah tim penilai benar-benar melihat eviden yang dilampirkan atau yang penting ada tautan isinya di Google Drive? Nah, itu pertanyaan yang sulit ya, Bu ya, karena saya bukan pejabat pemberi nilai, tapi harapannya adalah pejabat pemberi nilai ini membuka evidence-nya atau ketua tim ketika memberikan feedback itu, melampirkan, atau membuka evidence. Gitu ya, Bapak Ibu harapannya tuh ketua tim ini juga bisa memberikan penilaian yang, objektif. Nah, misalnya nih Bu Niswatulula gitu ya, eee, Ibu tiba-tiba evidence-nya udah lengkap gitu ya, tapi ternyata nilainya misalnya amit-amit gitu ya, kurang, ada yang namanya pengajuan keberatan. Silakan diajukan keberatan tapi dengan, bukti-bukti yang cukup bahwa, "Kok bisa sih saya nilainya segini padahal saya Eee, evidence-nya aja sebanyak ini ya, Bu, Niswatul, terima kasih sudah hadir. Nah, Pak Adityawan Wis, selamat pagi Bapak, mohon izin bertanya, bagaimanakah sebaiknya untuk mendokumentasikan dialog kinerja yang telah dilaksanakan dan seperti apa dialog kinerja dalam aplikasi kinerja PKN? Nah, kalau mendokumentasikan dialog kinerja ya kita bisa foto. Sebenarnya kalau sekarang yang terjadi kita bisa foto, Pak. Tapi kalau di Permenpan 622 itu ada formnya, pemberian umpan balik ya, kendalanya apa, kemudian rencana aksinya seperti apa, kemudian apa yang, harus dilakukan dalam jangka waktu berapa lama itu sebenarnya, ada formnya. Nah, kalau dialog kinerja dalam aplikasi kinerja BKN seperti yang tadi saya sampaikan, pemberian feedback, kemudian ketika kita mengajukan SKP kemudian ditolak itu akan ada jawaban, akan ada alasan kenapa itu ditolak. Nah, itu salah satu bentuk, apa namanya, dialog kinerja. Terima kasih Pak Adityawan. Ada Bapak Gofur 1791. Kalau kita masuk dalam tim lain selain tim kerja inti, apakah itu termasuk tugas tambahan ya, Bu? Ini gimana nih maksudnya, Pak? Jadi tim lain itu tim kerja inti dan tim bukan inti itu seperti apa, Pak? Misalnya, kalau saya kasih contoh kalau di LAN, Eee, misalnya kami itu ada berapa tim, 10 tim ya, 10 ketua tim gitu ya, itu semua masuk, tugas utama. Biasanya kalau di kami tugas, tambahan itu dimasukkan, misalnya dari, kita diperbantukan di unit lain gitu, misalnya saya gitu ya, ngajar latsar gitu ya, itu berarti saya diperbantukan kan untuk unit lain meskipun masih sama-sama LAN, itu kami masukkan kepada tugas tambahan. Tapi kalau, kita ada di tim yang, eee, ada di matriks pembagian peran hasil yang ada di TSK, berarti itu masuk tugas itu, mudahnya ya Pak Gofur ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Ita dari TikTok ya. Apakah boleh realisasi itu, melebihi target? Ya, boleh sebenarnya gitu. Kalau target kan kita
susun di awal tahun ya, Bapak Ibu ya, tapi ternyata setelah berjalannya waktu ternyata realisasinya lebih banyak ya, boleh. Tapi ya harus dilengkapi dengan evidence. Kita nggak bisa ngomong misalnya target 10 kegiatan, terus kita tulis tiba-tiba 15 kegiatan tapi evidence-nya nggak ada. Jangan sampai begitu. Itu ya, Bu Ita ya tadi ya. Ada lagi dari TikTok, Mas Adi? Oh, oke. Bapak Ibu daftar hadir sudah disematkan ya oleh admin. Silakan diisi untuk bisa mendapatkan sertifikat ya. Nanti kalau live-nya sudah berakhir, sudah ditutup daftar hadirnya ya. Jadi silahkan sambil tulis di komen, sambil juga isi daftar hadir dan sertifikat. Nah, Bapak Ibu jangan lupa juga komen kira-kira live learning berikutnya kita mau berbicara tentang apa dengan bintang tamu yang lain juga ya. Jadi Bapak Ibu kita setiap hari Selasa pukul 10 kurang lebih ya akan ada live learning di Instagram ataupun di TikTok. Jadi silakan Bapak Ibu follow ya akun media sosial dari Pusbangkom TSK baik Instagramnya ataupun TikToknya untuk melihat updatean-updatean, nggak hanya updatean live learning ya Bapak Ibu ya, tapi updatean kegiatan-kegiatan atau bahkan pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK. Dan juga kita punya Bangko Mandiri Bapak Ibu ya. Bangko Mandiri ini gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memperoleh materi-materi dengan gratis dan nanti akan ada bonus di setiap materi adalah Zoom bersama fasilitator. Jadi silakan mengikuti Bangko Mandiri. Di mana sih Bangko Mandiri? Nah, silakan scroll ya akun dari Pusbangkom TSK. Di situ lengkap ada informasi terkait dengan Bangko Mandiri. Bapak Ibu bisa langsung masuk tanpa login gitu ya. Nah, ini ada yang beruntung akan dapat bonus. Enggak beruntung ya, nanti siapa yang bisa mengerjakan evaluasi akan mendapatkan bonus Zoom bersama dengan fasilitator. Nah, kita juga akan mengadakan beberapa pelatihan ya, teman-teman Pusbangkom TSK ya. Yang terdekat adalah pengelolaan kinerja ada di tanggal 26, kemudian di bulan September ada calon analis kebijakan. Jadi Bapak Ibu oke. Oh, ternyata informasi yang terbaru. Tanggal 26 itu Tanggal 26 itu pengelolaan kinerja, tanggal 20 calon analis kebijakan. Jadi Bapak Ibu yang analis kebijakan yang belum mengikuti pelatihan analis kebijakan silahkan gitu ya. Desek-desek SDM-nya gitu ya. Biar jadi peserta calon analis kebijakan. Karena seperti yang kita tahu Bapak Ibu ya, pelatihan analis kebijakan ini antriannya, kalau saya bilang nih kalau orang Jawa ya ngomong antrian tuh jadi wantrian gitu ya. Wantriannya itu panjang. Jadi Bapak Ibu segera daftarkan Bapak Ibu di pelatihan Pusbangkom TSK. Kalau pengen tahu tentang cascading bisa pelatihan pengelolaan kinerja. Di September kita punya pelatihan penyusunan kurikulum. Jadi Bapak Ibu yang penasaran gimana sih cara nyusun kurikulum, silahkan bisa daftarkan diri Bapak Ibu juga. Oke, kemudian selain penyusunan kebijakan ternyata ada pelatihan analisis kebutuhan Bangkom, AKPK, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, itu bagi teman-teman yang JF analis Bangkom, nah, sekarang udah ada baru JF analis Bangkom ya Bapak Ibu ya, silakan untuk ke SDM untuk bisa meminta ikut pelatihan AKPK. Itu ya Bapak Ibu, itu beberapa pelatihan yang ada di TSK, harapannya Bapak Ibu bisa mendaftar, kita bisa ketemu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Samira Padang, apakah ada pelatihan khusus tentang dialog kinerja? Enggak Pak, kalau pelatihan khusus dialog kinerja, tapi kita ada yang namanya pelatihan pengelolaan kinerja, itu dari perencanaan, dari cascading, CSF, logic model, sampai dengan tindak lanjut. Gitu ya Bapak Ibu ya, kalau yang masih penasaran tentang dialog kinerja. Tapi realnya kadang ada beberapa pegawai yang nggak bisa Yura gitu ya, melaksanakan tugas tambahan yang lebih banyak daripada tugas utama. Bapak Rahman Tanjung 1201. Iya, betul Yura gitu ya. Kadang memang tugas tambahan itu lebih banyak. Tapi kita perlu mengidentifikasi dulu nih Pak dari matriks peran hasilnya dulu. Kita akan ada dialog kinerja di matriks peran hasilnya. Gitu ya. Apakah betul itu tuh tugas tambahan atau sebenarnya itu tugas
eee, apa namanya, utama. Karena kan sekarang kita enggak lagi, misalnya saya Widyai Suara, terus tugas utamanya adalah tugas-tugas Widyai Suara, kemudian tugas-tugas, manajemen itu adalah tugas tambahan gitu. Misalnya tugas utama saya hanya menulis Dikjartih, kemudian, terkait misalnya saya nyusun panduan, saya melakukan olah nilai, saya apalagi yang di luar itu, pengelolaan LMS misalnya, itu masuk tugas tambahan. Sekarang udah nggak gitu lagi Yura, gitu ya. Sekarang adalah kita pakai matriks peran hasil. Saya masuk tim yang mana, itu adalah tugas utama kita. Kita sekarang udah nggak bisa analis kebijakan kerjanya bikin policy brief, analis kebijakan bikin tulisan, nggak gitu Yura, gitu ya. Jadi sekarang, kita lihat dulu, bener nggak nih ini tuh tugas tambahan, jangan-jangan itu sebenarnya tugas utama. Jadi sekarang tugas utama nggak based on, eee jabatan gitu ya. Kalau WI yang maunya Dikjarti, kalau AK yang maunya bikin policy brief, bikin tulisan, nggak gitu, gitu ya. Tapi, live learning ini Bapak Ibu, TS kawan, ini tugas utama saya loh. Ngisi di live learning gitu, ini tugas utama saya, gitu. Apakah ada hubungannya dengan Widyai Suara? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi, teman-teman yang lain yang non Widyai Suara, yang AK atau bahkan pelaksana juga bisa melakukan live learning gitu. Itu apakah itu menjadi tugas tambahan? Enggak Yura, itu tugas utama Yura, gitu ya. Jadi perlu dicek lagi, membedakan tugas utama dengan tugas, tambahan, itu bisa dicek lagi di matriks peran hasil. Makanya tadi saya bilang, kita nggak ujug-ujug bikin SKP, kita nggak ujug-ujug isi SKP sekarang Bapak Ibu. Jadi kita harus, bikin, matriks pembagian peran hasil, ya. Oke, Bapak Ibu, cukup ya mungkin ya, eee, live kita hari ini gitu ya tentang serba-serbi dialog kinerja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih penasaran, silahkan join pelatihan pengelolaan kinerja atau boleh ya drop di komen atau DM, Instagram Pusbangkom TSK, DM TikTok gitu ya, message di TikTok atau nanti komen di postingan mana aja gitu Bapak Ibu pengen live learning kita bertemakan dengan apa. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya, jangan lupa isi daftar hadirnya sebelum beberapa menit lagi live learning-nya habis. Terima kasih Bapak Ibu atas, partisipasinya ya di live learning kita terkait dengan serba-serbi dialog kinerja. Mohon maaf masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab gitu ya, kita akan jawab di sesi lainnya kalau kita bahas pengelolaan kinerja. Terima kasih, TS kawan, Bapak Ibu yang sudah join baik di TikTok ataupun, Instagram. Jangan lupa follow, akun media sosial Pusbangkom TSK untuk mendapatkan informasi-informasi terkini tentang apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Pusbangkom TSK ASN. Untuk itu saya Heni Kusumaningrum dari Pusbangkom TSK ASN undur diri, dan pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.